Selamat datang di Alcer Film. Bagi sahabat Alcer yang baru mampir di Alcer Film, dimohon sangat untuk subscribe. Karena, subscribe itu gratis. Yang sudah subscribe, dilancarkan rezekinya. Semoga bahagia dan sehat selalu sahabat Alcer Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Do You Think I Am Sexy? Yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang gadis cantik yang punya pekerjaan sampingan sebagai seorang streamer kesukaan para lelaki. Sampai di suatu ketika masalah datang, seorang pria mencoba terobos paksa dirinya. Karena pria itu sudah tergila-gila padanya. Langsung saja, alur cerita dimulai dari sebuah kota metropolitan, Filipina. Seorang gadis cantik bernama Elle sedang bersiap-siap untuk siaran langsung video enak di sebuah website. Hi guys, I'm Elle. Welcome to my channel. Elle kemudian tampil menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sesaat setelah itu, seorang penggemar beratnya dengan nama akun Bigman88 menghubunginya lewat chat pribadi. Bagaimana tidak, ia sangat terpesona melihat gadis secantik Elle. Elle tampil dengan performa luar biasa. Elle memberikan penawaran siaran langsung secara pribadi khusus untuk Bigman. Tapi dengan biaya yang cukup mahal. Hal itu tak masalah bagi Bigman. Ia yang benar-benar sudah kepencet pada Elle pun langsung membayarnya saat itu juga. Rencananya Elle akan siaran langsung pribadi kepada Bigman, sekitar 2 hari lagi. Di balik rutinitasnya tersebut ternyata, dari pagi sampai sore, Elle adalah seorang mahasiswi. Being of a person in the face of new technologies. Ia berkuliah di jurusan Sains dan Teknologi. Saat ini ia tinggal di sebuah kosan khusus perempuan. Namun, ia tak pernah bergaul dengan siapapun di kosan tersebut. Karena ia menutupi dirinya dari lingkungan tersebut, demi merahasiakan identitasnya sebagai seorang seleb kesukaan para lelaki. Pekerjaan sampingan yang ditekuni Elle sekarang, menghasilkan banyak sekali uang. Dan bagusnya Elle, uang itu tak ia gunakan untuk foya-foya. Ia adalah anak pertama dan berkewajiban untuk menghidupi ibu, serta adik-adiknya di kampung. Hello, Nay. Hello. Nakapagpadala na po ako ng pera. Sebab, ayahnya telah lama meninggal dunia. Scene berpindah di kampus tempat Elle kuliah, terlihat seorang dosen bernama Tristan. Ia bersalaman dengan seorang dekan bernama Rudy. Mereka berdua sangat akrab karena memang mereka adalah 2 orang sahabat, hobi mereka sama, yaitu sama-sama suka terobos para mahasiswi cantik di kampus. Rudy baru saja menjabat sebagai seorang dekan atau pemimpin fakultas. Dia meminta Tristan untuk berhati-hati jikalau ada kasus skandal yang terjadi dan itu dilakukan oleh Tristan. Maka, Rudy tak bisa berbuat banyak. Tristan kemudian masuk ke kelas memberikan materi kuliah kepada para mahasiswa. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, seorang gadis cantik yang tak lain adalah Elle. Context that shape them, and they're also shaped by them. Ia datang terlambat ke kelas tersebut. Tristan sebagai seorang yang jeli, langsung tahu kalau mahasiswinya itu adalah seorang streamer video mantap yang sedang naik daun. Tristan sangat mengenali Elle, karena dia sendiri adalah sosok pemilik akun Bigman88. Tristan pun langsung terlintas sebuah ide cemerlang, untuk menikmati donat lembut Elle. Setelah itu, ia memberi sebuah ujian kepada para mahasiswa, dan katanya mereka semua tidak boleh memakai gadget, selama 1 minggu. Apabila mereka gagal ujian ini, maka dipastikan mereka tidak bisa lulus mata kuliah Tristan. Isang buong weekend na wala kayong gagamiting gadget o means of communication. Sementara itu, Elle mana bisa lepas dari gadget, karena itu adalah bagian dari hidupnya. Mungkin ia benar-benar tak akan lulus mata kuliah Tristan. Malam tiba waktunya bagi Elle untuk bekerja. Tanpa ia tahu Bigman88 atau dosennya sedang mengawasinya. Selepas melihat aktivitas Elle di website mantap tersebut, Tristan yang masih berada di kampus atau tepatnya di ruang para dosen, dikagetkan dengan seorang perempuan cantik. Dia adalah Harriet, seorang alumni dari kampus ini. Tristan yang sudah tahu maksud kedatangan Harriet untuk meminta agar donatnya dicicipi pun menyuruh Harriet pergi ke apartemennya.
Di sanalah donat Harriet yang sudah basah dikeringkan dengan sangat luar biasa oleh Tristan. Esok hari, saat Ellie baru saja sampai di kampus, rekan streamer seperjuangan bernama Freya menelepon. Pwedeng gawin yung ginagawa natin. Bawal na. Dia memberitahu jika website tempat mereka mencari nafkah akan segera ditutup. Penutupan ini dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat menganggap website ini meresahkan. Mereka berdua pun janjian bertemu. Freya memberitahu lebih detail apa yang terjadi. Intinya para streamer yang terdampak harus bersatu membuat pergerakan untuk menolak keputusan pemerintah. Apapun harus dilakukan demi mempertahankan sumber penghasilan kita. Ellie jelas akan ikut dalam pergerakan itu. Hari berganti malam, di malam inilah Ellie akan menampilkan performa terbaiknya hanya untuk big man seorang. Ia menari memperlihatkan pesonanya yang luar biasa begitu indah. Namun, ketika Ellie sudah menjalankan tugasnya tiba-tiba saja, Big Man atau Tristan menyebut nama asli Ellie. Sontak Ellie tahu bahwa identitasnya terbongkar langsung menyudahi siaran itu, tanpa basa-basi apapun. Singkat cerita, 1 minggu sejak ujian yang diberikan oleh Tristan kepada para mahasiswa telah berlalu. Sementara itu semuanya mengumpulkan laporan tidak menggunakan gadget selama 1 minggu kepada Tristan. Kecuali, Ellie. Ia tak mengerjakan laporan itu karena dia dan gadget tak akan bisa dipisahkan. Dirinya yang tak lulus dalam mata kuliah Tristan pun meminta solusi pada Tristan. Ia meminta kesempatan lain agar bisa lulus di mata kuliahnya. Disinilah rencana Tristan berjalan sangat mulus. Ia berkata jika kau ingin lulus, mohon datang ke apartemenku nanti malam. Dan saat malam tiba, Tristan yang sangat bersemangat dikagetkan dengan kedatangan Harriet. Sudah pasti, wanita itu menginginkan lahapan terbaik Tristan. Tristan dengan berbagai alasannya pun menolak Harriet. Ellie datang, dan Harriet langsung paham, ia yang ditolak oleh Tristan tak lain karena Tristan akan mencicipi donat yang lain. Harriet marah dan langsung pergi dari sana. Sementara itu tanpa basa-basi, Tristan menyampaikan kepada Ellie, kalau Ellie ingin lulus di mata kuliahnya, maka Ellie harus menampilkan pertunjukan yang biasa ia lakukan di siaran langsungnya kepada Tristan. Dan tak bisa berbuat banyak, ia harus lakukan di depan Tristan. Tristan mengungkapkan identitasnya. Jika dia adalah sang pemilik akun Bigman 88 alias salah satu penggemar berat Ellie. Ellie sebenarnya ragu, ia sangat keberatan karena ia berprinsip untuk tidak melakukan pekerjaannya secara langsung. Tetapi di benaknya identitasnya bisa terungkap, dan orang-orang akan tahu siapa sebenarnya dia. Tapi tak ada pilihan lain. Demi bisa lulus mata kuliah, ia rela melakukan itu. Ellie menari menampilkan pesonanya yang luar biasa. Sayangnya tak ada pria manapun yang bisa menahan rasa panas dingin akibat melihat keaduhaian Ellie. Tristan pun berdiri, dan ia langsung mencicipi donat Ellie dengan terobos Ellie, via jalur belakang. Gadis itu hanya bisa menangis, ia tak bisa melawan karena mengikuti perkataan sang dosen. Karena ini adalah satu-satunya cara agar dia lulus. Pasca insiden cicipi donat dengan terobosan paksaan. Ellie sangat terpukul, kejiwaannya sangat terganggu, hatinya sungguh terluka. Ia menangis dan menceritakan semuanya kepada Freya. Freya memberi saran untuk menjebloskan Tristan ke penjara, dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi. Ellie merasa itu bukan ide bagus, polisi yang tahu jika Ellie pekerjaannya seperti itu pasti akan mengira perbuatan Tristan bukanlah bentuk terobos paksa. Melainkan itu terjadi karena transaksi antara penyedia jasa dan pelanggar. Akhirnya Ellie mencoba mencari keadilan dengan cara melapor kepada dekan atau pemimpin fakultas. Ia membeberkan semua perbuatan bejat Tristan kepadanya. Tapi karena pemimpin fakultas itu adalah Rudy, atau sahabat Tristan semuanya sia-sia. Rudy balik menuduh Ellie karena berkata tidak-tidak kepada Tristan, dan itu adalah pencemaran nama baik. Dengan tegas, ia berkata kalau Ellie tak bisa lagi berkuliah di kampus ini, alias dikeluarkan. Ellie tidak menyerah sampai di situ saja. Hidupnya yang hancur serta identitas yang telah terbongkar menjadikan itu sebuah alasan besar, atau motivasi baginya untuk membalaskan dendamnya. Ia berpura-pura jika semuanya baik-baik saja. Ia kembali menawarkan pertunjukan secara langsung kepada Tristan di apartemennya dan ia akan menggunakan seragam SMA.
Tristan yang logikanya sudah teracuni keaduhaian Ele pun dengan tanpa perasaan takut kalau gadis itu akan balas dendam menyetujui permintaan Ele. Ele membuat Tristan panas dingin dengan dandanannya. Tristan terlihat tak mampu berkata-kata atas salah satu keindahan dunia yang berada di hadapannya. Ele kemudian bersandiwara bermain peran layaknya ia akan dicicipi paksa oleh Tristan, dan benar ia dicicipi oleh lelaki itu. Namun, yang tak Tristan tahu adalah, Ele telah mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam itu semua. Setelah mendapatkan cukup bukti, ia mengeluarkan penyetrum dan mengarahkan alat itu pada Tristan hingga Tristan pingsan. Ia menyekap Tristan dan memberitahu tentang kamera tersembunyi. Tak hanya itu, ia juga memberikan Tristan pelajaran dengan memotong alat masa depan Tristan, agar Tristan tak bisa lagi menghancurkan hidup orang lain. Setelah kejadian tersebut, Tristan dirawat intensif di rumah sakit, bersamaan pula dengan video rekaman yang telah menyebar luas di internet. Identitas Ele aman, karena ia berdandan untuk menutupi dirinya yang asli. Sedangkan Tristan, orang-orang akan tahu jika ia adalah dosen di salah satu kampus. Rudy yang tahu video itu viral, kini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Fakultasnya sudah benar-benar tercemar dan kampusnya akan tutup oleh pemerintah. Sementara itu Ele melanjutkan kuliah di kampus lain dengan jurusan berbeda, yaitu jurusan multimedia atau perfilman. Tak hanya itu, website tempatnya mencari nafkah, ternyata tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Dan, semuanya berakhir baik di kehidupan Ele. Pekerjaan kotor yang ditempuh Ele, semata-mata hanya untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ia rela jadi seorang wanita streamer pemuas lelaki demi keluarganya bisa hidup. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar. So, hidup itu pilihan, setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Cukup sekian alur cerita film. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa sahabat Alcer Film di video berikutnya. Bye-bye.